bahas jadi babu luar negeri itu kadang walaupun sering disepelekan sama orang, tapi ada untungnya juga. Kita bisa naik pesawat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku ya, TKW Ngapak asal Cilacap. Aku aslinya jane ya kepengennya ngomong bahasa Cilacap, tapi kadang sing nonton aku kan kadang udah mau wong Cilacap, udah wong Ngapak, jadi akeh sing pada nonton. Jadi aku ngomong karo bahasa Indonesia bukan karena nyong kepriwe ya sombong-sombong apa gimana, tapi ya menghargai mereka yang menonton aku. Pertama aku kerja di Hong Kong itu ya awal mulanya karena aku diajak sama teman. Tadinya aku sama sekali nggak ada niat dalam buku sejarah hidupku itu pergi ke Hong Kong, itu nggak pernah. Soalnya orang tua aku kalau jadi babu itu sebenarnya sih sebelumnya itu aku sudah pernah ke Singapura, terus pernah ke Taiwan. Nah ya hati-hati. Pengalaman pertama ke luar negeri itu gimana ya rasanya? Kalau dari segi apa ya? Kalau dari segi gaji di antara Hong Kong, Taiwan, Singapura, emang Singapura itu paling rendah ya guys. Nah waktu itu kan berhubung aku belum pernah kemana-mana, belum ada pengalaman kemana-mana, jadi pilihan terbaik adalah Singapura. Dapat majikan yang kurang baik, pokoknya segala-galanya kurang baik di sana. Bahkan sampai 1 tahun nggak pernah hubungan sama sekali dengan manusia di luar lingkungan majikan. Jangankan manusia luar, sama orang tua atau keluarga di rumah di Indonesia juga nggak pernah. Waktu itu kan belum zaman HP, jadi masih zamannya jadul banget. Nah terus akhirnya aku setiap hari berdoa sama Tuhan. Hanya itu yang bisa aku lakukan ya dalam keterbatasan aku. Nah akhirnya aku kembali ke Indonesia dengan intinya dengan tidak terhormat. Itu habis itu aku ke Taiwan. Di rumah kira-kira berapa bulan aku ke Taiwan. Orang tua aku menawari, kamu mau kuliah atau gimana, soalnya aku nggak tegang lihat kamu kayak gitu. Waktu itu kan emang posisi aku pingin banget kerja, jadi pingin mandiri, nggak pingin ngerepotin orang tua, walaupun orang tua aku aslinya orang yang berada gitu ya, bukannya berada tapi ya intinya mampu gitulah menghidupi anak. Masa anak 2 aja nggak mereka urus, bukannya orang tua aku nggak tanggung jawab atau nggak mampu, tapi itu semua kemauan aku pingin mandiri gitu. Emang sejak dulu itu aku pingin banget. 1,5 bulan aku terbang ke Taiwan. Hingga waktu itu aku hanya punya senjata bahasa Inggris dan hanya belajar wo, ni, tamen, nimen, hanya belajar kayak gitu. Terus hanya belajar nama-nama sayur, terus ucapan greeting kayak gitulah. Hai, halo, ni hao, good morning, ciao san. Terus mau makan apa, nio semua, mau masak apa, nio semua, kayak gitulah. Intinya hanya belajar kayak gitu. Nah kebetulan dapat majikan baik banget dan bener-bener ya perubahan 180 derajat antara Singapura dan Taiwan. Di Taiwan aku mendapatkan agensi yang sangat baik dan baik sekali. Di agensi kita dilayani bukan selayaknya pembantu, tapi dilayani selayaknya tamu. Sedangkan kalau di Singapura itu dilayani selayaknya, pokoknya nggak pantas banget lah sebagai manusia. Intinya kalau di Singapura itu pengalaman aku sih ya, mungkin nggak semuanya sih, tapi itu pengalaman aku pribadi, aku itu fakta. Makanya aku trauma banget kalau dengar orang mau ke Singapura, meskipun nggak semuanya ya, tapi intinya kayak gitulah. Nah intinya berbanding terbalik. Terus pas pertama datang di Taiwan, aku kan juga waktu itu nggak bawa HP aku juga. Nah terus waktu itu di
sama majikan aku ditawari telepon rumah. Nah aku dikasih nomor apa, telepon. Kalau zaman dulu kan nggak kayak zaman sekarang. Sekarang udah banyak HP, udah banyak kuota, terus aplikasi buat komunikasi orang rumah. Itu dulu waktu pertama kali di Taiwan aku masih suka kirim-kirim surat ke rumah gitu. Jadi ya beda banget lah, beruntung yang jadi TKW saat ini. Nah waktu itu aku 3 tahun kontrak di Taiwan, terus pulang ke Indonesia, bingung mau ngapain. Terus akhirnya berangkat lagi ke Taiwan proses awal, dan lumayan di PT itu agak lama karena aku dijadikan guru bahasa Mandarin sama mereka. Ya dapat bayaran sih lumayan, walaupun bayarannya nggak banyak, tapi alhamdulillah gitu. Nah waktu itu ya gimana ya, jadi babu luar negeri itu kadang walaupun sering disepelekan sama orang, tapi ada untungnya juga. Kita bisa naik pesawat ya kan, kita bisa naik pesawat yang kadang nggak semua orang bisa, karena untuk syarat-syarat untuk menjadi TKI luar negeri itu harus sehat, dan kesehatan itu nggak semua orang memilikinya. Terus intinya memenuhi syarat ya, yang pertama itu kesehatan, terus pendidikan mungkin cuma formalitas, tapi emang sekarang di itu SMA minimal kayaknya ya, walaupun cuma formalitas, tapi setidaknya menjadi babu juga nggak segampang yang kalian kira ya, karena kita harus menjalani berbagai proses melalui PT ini itu dan sebagainya. Nah intinya udah 3 negara yang aku kunjungi, Singapura, Hong Kong, Taiwan. Dan yang paling berkesan buat aku, yang apa ya, berkesan perbedaannya ya, aku itu perbedaannya aja, masalah gaji antara Hong Kong sama Taiwan emang 11-12. Kalau Hong Kong sering lembur 5 minggu, maksudnya kalau 1 bulannya ada 5 minggu, mungkin lemburannya lebih banyak gajinya daripada Taiwan. Tapi kalau dulu itu pas waktu zamannya aku di Taiwan itu yang paling itu di Taiwan. Tapi sekarang udah 11-12 Hong Kong sama Taiwan. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, mungkin bisa di itu dulu buat teman-teman yang pernah ke berbagai negara, bisa di itu pengalamannya. Kalau ke Singapura menurut aku bukan pilihan yang terbaik kalau menurut aku sih, karena sekarang kalau ke Hong Kong, ke Taiwan juga nggak perlu X lagi, jadi gampang. Kalau dulu kan waktu zamanku ke Hong Kong, ke Singapura, ke Taiwan itu harus X. Jadi kalau menurut aku yang itu, kalau pingin yang kerjaannya nggak berat-berat banget di Taiwan. Terus kalau pengen yang liburnya setiap hari itu di Hong Kong, karena di Taiwan itu nggak diwajibkan libur. Kalau di Hong Kong itu wajib libur. Kalau yang mau lembur itu pasti dapat duit. Kalau di Taiwan itu sudah sekalian dihitung sama lemburannya. Jadi ya begitu. Kalau masalah itu sih masalah negaranya, masalah Fangpian artinya apa ya, gampang, maksudnya mau kemana-mana gampang, itu Hong Kong ya guys. Kalau di Taiwan itu susah, mau ke kereta mau kemana-mana itu susah, nggak kayak di Hong Kong. Kalau di Hong Kong itu transportasinya jos banget, oke banget. Kalau di Singapura aku sama sekali nggak pernah keluar sih. Terus kalau di Taiwan berapa kali, cuma libur berapa kali, 2 kali kayaknya kalau nggak salah. Nah kayak gitu. Kalau yang belum paham boleh tanya di kolom komentar ya guys. Tapi menurut aku sih antara Taiwan dan Hong Kong itu. Terus kalau buat teman-teman yang di luar negeri itu, harap kalau itu jangan boros-boros ya, nabung buat masa depan, karena kita selamanya nggak akan ada di negara orang. Kerja dengan orang juga kan nggak enak ya, namanya kerja sama-sama kerja itu nggak ada enaknya sih, apalagi itu ikut orang. Yang enaknya kan cuma gajiannya doang, ya kan. Nah itu sekilas
sambil beres-beres dapur, terus mau siap-siap ke pasar guys. Ya udah, makasih ya kak, ya makasih teman-teman semuanya yang udah menonton video aku, yang gak skip iklan. Semoga kalian semuanya sehat selalu, bahagia selalu, oke? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.